Saya mau kasih pupuk pembuahan tetapi masih hujan melulu karena saya tidak pakai naungan. Ini susah sih ya. Susah kondisi Bang. Tapi kelihatannya pupuk aja nggak apa-apa Bang Riki. Yang penting sinar mataharinya dapat. Tetapi di Bang Riki ini sinar mataharinya kalau pagi masih dapat nggak? Kalau masih dapat aman ya. Karena nanti kan tetap kita itu tropis ya teman-teman. Apalagi kondisinya sekarang seharusnya udah masuk kemarau. Ya Bang, aku suka asam manis Iya, asam manis anggur nanti yang manis-manis yang rasanya daripada stroberi itu mudah anggur. Ya, put daripada stroberi mudah anggur. Anggur tuh enak gampang. Ya, nanti kamu nanam anggur pagi suweno. Ya, jadi buat teman-teman mohon maaf lahir batin Om, sama-sama Bang Juli ya. Pokoknya teman-teman ya, yang ingin menanam tanaman anggur ini sangat menyenangkan ya. Yang penting lah anggur susah banget Kakak. Gampang ah. Ikutin live saya. Semak baik-baik ya. Ikuti tahapan-tahapan atau perlu ditulis itu. Gampang ya. Wis ora ono sing angel. Untuk etalase 1 pupuk pertumbuhan, etalase 2 pupuk pembuahan, etalase 3 pupuk pembesar dan pemanis buah, dan di sini ada boron. Boron ini juga penting ya teman-teman, awet kok. Ya, boron ini awet. Ini untuk menjaga biar lebih kuat lebih kuat. Tetapi boron ini diberikan secara tunggal, nggak boleh dicampur karena saya otak-atik teman-teman. Saya otak-atik itu nggak bisa. Ketika saya campurkan ke pupuk ini itu hasilnya kurang. Ya, jadi dia harus diberikan secara terpisah. Kalau kita berikan dosis dengan tinggi nanti yang lain oling. Udah ikut kakak anggurku baru tumbuh 20 cm. Wis rapopo pelan-pelan. Kamu nanamnya on root ya. On root memang kalau on root itu harus terima kenyataan. Ya, on root itu tidak sesubur ketika kita grafting. Ya, kalau on root itu tidak sesubur ketika grafting. Batang sekunder, tersier makin besar makin bagus ya Bang. Saya gede, saya bagus karena di situ adalah terminal nutrisi, tampungan nutrisi. Berarti kalau tandon nutrisinya besar, maka nanti proses pembuahannya pun juga enak. Anggurku nggak berbuah terus batangnya kerdil. Pupuk pertumbuhan dulu ya. Ya, pupuk pertumbuhan etalase 1 ya buat teman-teman yang tanamannya kok masih kuntet-kuntet, kecil-kecil. Pupuk pertumbuhan dulu biar subur ya. MKP KNO3 boron 1 sendok itu untuk berapa liter air? Aku nggak pernah gunakan takaran sendok-sendok. Jadi aku gunakan yaitu sudah saya racik sendiri seperti ini. Jadi teman-teman kalau menggunakan hitungan sendok ini kalau saya tidak cocok. Ya. Kalau teman-teman menggunakan takaran sendok kalau saya tidak cocok. Biasanya nanti buah masih gampang rontok. Jadi kalau saya gunakan itu takaran gram. Ketika teman-teman menggunakan pupuk dari saya etalase 2, ini pupuknya sudah saya racik. Jadi teman-teman tinggal beres terima pakai. Ya, sudah saya racik, teman-teman tinggal pakai. Ya, kalau menggunakan 1 sendok itu bisa rawan rontok. Kenapa? Karena ada yang kurang pas. Ada yang harus diturunkan, ada yang harus dinaikkan, ada yang harus dilebihkan. Seperti itu. Jadi kalau saya jarang gunakan sendok-sendok, ya, paling saya gunakan yaitu takaran gram, itu lebih tepat. Dan jadi buat teman-teman, kalau mau ini sudah saya racik, 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4 ya. Racikannya sama kayak NO3 putih, boron, MKP ya, karena ini masa pembuahan. Ini bisa digunakan untuk semua tanaman buah. Baik mau digunakan untuk cabai, mangga dan lain sebagainya. Bang, media tanam yang cocok untuk anggur pakai apa? Sekam bakar wajib harus ada. Sekam bakar, sekam lapuk ya. Humus, kalau ada humus bambu. Humus itu daun yang sudah melapuk, daun yang sudah hampir jadi tanah, itu namanya humus ya. Nah itu humus. Terus ditambah kalau ada teman-teman tanah bambu. Tanah bambu itu kenapa saya rekomendasikan tanah bambu? Karena di situ ada akar bambunya. Nah perbandingan 1:1 itu dicampur
nanti 1 bulan baru digunakan, bagus sekali. Kakak, etalase 1 cara sudah ada di situ. Iya, etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan, juga semua sudah saya racik. Pupuk-pupuk saya semua sudah saya racik. Racikannya dari mana? Dari racikan gambar ini. Ya, racikan gambar ini. Pupuk etalase 1 satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, di sini ada cara penggunaannya. Mendapatkan 4 bungkus seperti ini. Ini sudah saya racik. Satu bungkus ini ada 4 pupuk. Ya, di sini ada Flexi, di sini ada Ultradap, di sini ada Max S, di sini ada kalsium nitratnya juga. Pokoknya semua komplit. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nggak usah pusing. Kalau ngikutin edukasi saya, live saya, proses menanam tanaman anggur saya, insya Allah teman-teman itu lancar jaya. Yang penting ikutin dari awal media tanam dan sinar mataharinya. Banyak sekali yang kering ngeluh ke saya ya. Setelah saya lihat itu sinar mataharinya tidak memenuhi syarat. Yang bagus untuk nanam anggur itu pagi sampai sore. Pemakaian pupuk di etalase 1 itu berapa kali pemakaian tiap bulannya? Pupuk tanaman anggur digunakan 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kalau tanaman anggur teman-teman usianya sekarang ini sudah 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan lebih, 1 biji dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 8 liter. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Biasanya kalau teman-teman ngikutin dari awal, mengikutin edukasi saya, cara menanamnya, cara pemupukannya, cukup 3 bulan sudah belajar keluar bunga. Yang penting yang ditanam 1, Tamaki, Jupiter, terus Ninel, Karni Kristal, terus Everest, terus varian-varian ini itu bisa, ya, Gosvi, nah itu bisa. Anggur kebanyakan air juga nggak bagus ya kak, iyo, nanti akarnya busuk. Makanya kita gunakan media tanam yang poros, air hanya numpang lewat. Ketika kita siram, air numpang lewat, nggak ada genangan, nggak ada endapan dan sebagainya, sehingga perakaran anggur bisa tumbuh dengan baik. Karena yang diinginkan media tanam untuk akar anggur adalah lembab. Lembab teman-teman, lembab tahu kan lembab? Lembab itu nggak ada airnya. Lembab itu nggak ada airnya, tetapi terlihat basah. Ya, untuk yang mudah-mudah aja lah, pemula itu mudah-mudah aja. Gosvi juga bagus, standarnya luar biasa. Kalau teman-teman kepengen buahnya lebih gede dari Gosvi, yaitu Karni Kristal, ya. Seperti itu. Terus Tamaki juga bagus. Ya, jadi buat teman-teman banyak sekali kok. Terus yang merah buahnya besar di Everest itu juga bagus. Bang, aku CO pembuahan 1, pembesaran 2. Bareng kalau ada entres boleh bang sisipin. Ya insya Allah. Tapi entresnya paling ya itu aja bang. Aku nggak banyak varian. Ya. Nanti kalau ada ya juga paling Everest. Seperti itu. Anggur yang paling manis itu aku. Anggurin? Oh iya, ya bener Elia. Apa Elia manis beneran? Bang Harmoni, coba tengokin tuh. Elia manis beneran nggak? Everest nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti pas ada tuh. Aku juga lagi grafting banyak banget teman-teman. Ya, ini juga saya grafting banyak banget karena biar yang kemarin itu nggak bisa tertutup, akhirnya saya tertutup. Ini PR-nya juga banyak banget karena saya sudah membuka online juga, ya. Jadi buat teman-teman tadi yang mencari fungsida dan insektisida, di sini ada yaitu Demolis. Ya, ini bagus sekali untuk merawat bibit-bibit biar masa pertumbuhan tidak mudah daun ujung keriting, terus daun pada lubang-lubang dimakan hama. Ini sangat bagus sekali. Nanti daun akan mengkilap bersih. Ini kalau untuk menanam stroberi wajib punya ini ya, Demolis itu wajib punya. Dan nanti kalau teman-teman ya, sebenarnya di anggur itu lebih banyak yang lebih boros itu sebenarnya kita sering menggunakan adalah di fungsida teman-teman ya, di fungsida. Fungsida ini teman-teman harus wajib punya juga karena di anggur ini musuh yang biasa sering itu bukan hama, tetapi apa? Tetapi ya ini adalah jamur. Apalagi ketika teman-teman menggunakan greenhouse, tidak ada sirkulasi udara yang tepat, bagus, ya banyak sekali jamurnya. Yaitu Demolis abang.
gunakan demolis, aman. Ya, tapi kalau sudah terserang trip biasanya memang daun yang tadinya keriting disuruh buka nggak bisa teman-teman. Paling harapan kita ini untuk kesuburan tunas barunya. Ya, jadi teman-teman tuh kadang kan dulu ada yang mungkin belajar, ya dulu kan ada yang ini, Bang, daun anggur saya lobang-lobang itu bisa sembuh nggak? Sembuhnya gimana? Kalau sembuhnya lobang disuruh rapet lagi nggak bisa. Ya, kalau daun anggurnya dimakan hama itu lubang-lubang disuruh rapet lagi nggak bisa teman-teman. Jadi penyemprotan ini hanya untuk menjaga supaya hama tidak datang lagi ke situ, memakan daun lagi, dan untuk menjaga daun-daun yang baru itu aman. Kalau punya saya daunnya rontok semua karena nggak pakai naungan, tetapi udah berbuah sekali, nggak apa-apa. Rontok perlu perawatan. Rara. Kalau daun anggurnya sekarang rontok kena hama, kena jamur, lakukan penyemprotan fungisida. Dan coba dilakukan pupuk apa ini, kalau kondisi tersier bagus langsung pembuahan nggak apa-apa. Tetapi kalau tersier mengenaskan, itu lebih baik pupuk pertumbuhan dulu aja. Ya, lihat VT-nya terus disuruh masuk live sini. Ya, anak magang biar tahu orangnya. Jadi abang ini anak magang cewek atau anak magang cowok, pokoknya cewek dan cowok sama saja. Cara atasi stuck overdosis pupuk daunnya kuning semua gimana Bang? Nah, ya jadi buat teman-teman, di pupuk pertumbuhan saya etalase 1, ya, pupuk pertumbuhan saya etalase 1 ini juga ada pupuk ini saya racik khusus juga untuk menangani tanaman-tanaman anggur teman-teman yang habis kena overdosis. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di dalam satu picis isinya 2. Ya. Nah, di dalam satu picis ini ya, satu picis isinya 2. Nah, isinya 2 seperti ini teman-teman. Ya. Satu picis isinya 2, dan teman-teman kalau tanaman anggurnya kemarin overdosis dan sebagainya, siram air yang banyak. Setelah itu ini dilarutkan dengan air 5 liter. Kocorkan, jangan disiram lagi. Tunggu sampai keluar tunas baru. Ya, tunggu sampai keluar tunas baru, nanti baru disiram. Setelah tunas baru itu tingginya sekitar segini, langsung sisanya ini dilarutkan dengan air 5 liter lagi, kocorkan lagi. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman, kenapa ini? Ini kalnit. Ini kalsium. Kalsium ini untuk memperbaiki perakaran dan juga sekaligus menjaga atau menetralkan pH, nutrisi dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti aman. Ya, caranya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis overdosis itu sudah dipupuk, disiram jenuh, udah ojo disiram terus. Kalau disiram terus tambah busuk nanti akar. Karena akar itu panas. Akar kena pupuk panas, gosong, kering, membusuk. Kalau teman-teman disiram terus, kondisi media tanamnya itu kok basah terus, benyek terus, yo wes mati. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Ya, bisa buat pohon apel, bisa untuk semua tanaman buah bisa. Ya, yang penting bukan buah hati. Ya, untuk semua tanaman buah. Untuk semua tanaman buah. Dan pupuk pertumbuhan bagus untuk masa-masa vegetatif tanaman buah. Untuk ngono ya Mas, biar enggak ngerti aku. Ya. Perawatan yang lagi tumbuh bunga dan keluar brokoli Bang Al. Nah, ini buat teman-teman ya yang lagi merawat tanaman anggur yang sedang keluar bunga, pemupukan kalau saya tetap saya lakukan. Menggunakan pupuk apa? Pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 ini sudah saya racik khusus untuk memupuk tanaman anggur yang sedang berbunga. Kalau untuk memupuk tanaman anggur yang sedang berbunga, pupuk ini satu paket isinya 6. Satu paket isinya 6. Berbeda dengan pupuk-pupuk yang lain karena durasi merawat buah lama, Durasi merawat buah lama dan membutuhkan dosis yang terukur. Ya, satu picis untuk merawat bunga dilarutkan dengan air yaitu
10-12 liter. Nah, dan teman-teman pupuk kan sudah. Lalu apa? Lalu penyemprotan. Penting. Penyemprotan penting, teman-teman. Ya, ini anggur itu kalau nggak disemprot ya mesti nanti yang datang jamur, hama, ya. Gunakan penyemprotan fungisida untuk menjaga supaya tidak terserang jamur. Dan nanti juga boleh dicampur dengan insektisida biar tidak ada hama yang masuk dan akhirnya makan itu bunga. Daun yang kuningnya dipotesin semua enggak, Bang. Kalau kuning dipotesin aja lah, enggak apa-apa. Itu sebenarnya kadang-kadang juga daun kuning itu telat siram loh. Ya. Daun kuning itu biasanya telat siram juga. Kemarin tuh pernah telat siram. Jadi akar itu kering. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, kalau merawat sebenarnya menanam tanaman anggur yang paling sulit bukan menanam, merawat buah. Merawat buah sampai panen ya, itu kalau teman-teman nggak benar-benar paham, itu buah juga terserang jamur dan akhirnya pecah semua, nggak panen. Ya, ini penting sekali. Jangan lupa dilakukan penyemprotan yang teratur. Lakukan pembuahan pada tanaman anggur yang sehat. Jangan kondisi tanaman anggur yang tidak sehat kita paksa untuk berbuah. Terus ditambah lagi, teman-teman ingat kesehatan. Ketika tanaman anggur itu sudah mau panen 1 bulan menjelang panen, jangan lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Ya, nanti keserang jamur, Bang. Berarti kita ambil alih menggunakan kalsium. Seperti itu. Ya, kalsium ini juga bagus sekali untuk apa? Untuk membuat warna buah ini nanti matang serempak. Kalsium ini juga bagus sekali untuk menetralkan residu yang kemarin teman-teman lakukan. Yaitu penyemprotan obat-obatan itu tadi. Jadi petani itu harus cerdas, harus pintar. Kita selalu mencari solusi gimana untuk menjaga kualitas buah kita itu tetap bagus, tanaman itu sehat. Jangan banyak berdebat masalah organik dan non organik, semuanya hampir sama. Ya, semuanya hampir sama. Hanya saja teman-teman itu salah paham dalam menyikapi. Gitu aja. Intinya yang penting tanaman itu subur. Ketika berbuah itu juga hasilnya buahnya bagus. Ketika kita konsumsi buah juga sehat. Ya, tanaman itu juga mempunyai daya serap. Ya, jadi ketika kita berikan pupuk sintetis seperti ini, yang penting dosisnya benar, tanaman juga bisa menyerap dan bisa merubah. Ya, yang tadinya kimia juga menjadi seger karena dirubah. Tetapi kalau kita berikan berlebihan, tanaman juga keos mati. Ya, jangan dianggap kohi kambing nggak ada kimianya, ada. Jangan dianggap air nggak ada kimianya, ada. Jangan dianggap apa yang teman-teman POC buat itu nggak ada kimianya, ada. Ya, semuanya ada. Kita tidak bisa lepas dari kimia. Udara yang kita serap juga ada. Ya, intinya buat teman-teman, tujuan kita tetap satu, membuat tanaman itu pertumbuhannya bagus, membuat tanaman itu bisa berbuah, dan ketika berbuah tanaman itu sehat, buah itu sehat. Jadi segala sesuatu ada ilmunya, ada caranya, ya. Yang penting jangan sampai teman-teman hari ini disemprot, hari ini kita panen. Kasihan. Ya, Bang, hama thrips pakai apa? Demolis. Demolis ini wajib punya kalau saya, teman-teman. Saya tuh pasti ada. Ya, demolis punya. Kenapa? Karena demolis ini bagus sekali untuk menangani thrip. Ya, memang agak mahal tapi nggak popok, kan bagus. Ya, dibandingkan dengan produk lain ya kita nggak ini ya, tetap kalau saya tuh yang bagus. Makanya Amister Top saya pilih karena memang bagus. Seperti itu. Bang, buah anggur trans pada pecah. Yaitu kekurangan unsur kalsium, iya. Terlalu banyak unsur air yang naik, iya. Kemungkinan pola pemupukannya, iya. Terus media tanamnya, iya. Masalahnya banyak, ya. Kalau untuk mengobati yang sudah pecah nggak bisa. Berarti kita evaluasi ke depannya, ya. Kalau ditanam di lahan terbuka, teman-teman media tanamnya ditutup. Media tanamnya ditutup untuk mengurangi, dan buahnya dibungkus menggunakan plastik biar air hujan tidak langsung terkena buah. Ya, untuk mengurangi ini biar
air hujan ini tidak langsung mengenai buah. Kalau mengenai buah dia bisa meletek karena air hujan ini kalau malam dingin, pagi-pagi langsung dendeweh kabeh. Seperti itu. Jadi nanti bisa dibahas untuk selanjutnya teman-teman. Aku tak izin pamit dulu. Terima kasih ya atas supportnya, atas CO-nya. Semoga berkah selalu. Apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua dan juga memberi keberkahan untuk diri saya juga ya. Dan jika ada tutur kata dan tappingan yang nggak kebaca, ya namanya saya manusia teman-teman, pasti banyak salahnya daripada banyak benernya ya. Aku izin pamit dulu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada, dimudahkan rezekinya, diberkahi keluarganya. Yang bagi yang sudah berkeluarga, yang belum menemukan jodohnya, semoga lekas dipertemukan dan menjadi jodoh yang istiqomah ya, yang baik, yang penuh keberkahan. Terima kasih ya teman-teman ya. Berkah selalu. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.